Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak APT Surya Amal SSI MK selaku dosen mata kuliah biokimia. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang metabolisme purin dan purimidin. Anggota kelompok presentasi kali ini yaitu terdiri dari Aditya Rizky Putra Abimanyu, Kesha Syafira Maui Rizkia, dan Yulianti Hasanah. Pengertian purin dan pirimidin. Purin merupakan basa nitrogen dalam DNA dan RNA yang memiliki struktur cincin heterosiklik. Purin dapat berupa adenine, guanine, kantinine, hipoksantinine yang merupakan peran luas dalam berbagai macam proses biokimia di dalam tubuh. Sedangkan purimidin adalah cincin aromatik sederhana yang terdiri dari 2 atom nitrogen dan 4 atom karbon dengan atom hidrogen yang berikatan pada setiap karbon. Purin dan purimidin adalah basa nitrogen bagian dalam DNA dan RNA yang tercetak 2 rupa pokok nukleotida. Struktur dasar purin dan purimidin bisa dilihat di layar. Klasifikasi purin dan purimidin. Pada purin terdiri dari adenin 6 amino purin, guanin 2 amino 6 oksipurin, hipoksantin 6 oksipurin, kantin 2,6 dioksipurin. Adenin dan guanin merupakan asam nukleat baik DNA maupun RNA. Hipoksantin dan kantin tidak merupakan bagian dari asam nukleat tetapi merupakan senyawa antara penting dalam biosintesis dan biodegradasi nukleotida purin. Sedangkan pada purimidin terdiri dari urasil 2,4 dioksipirimidin, timin 2,4 dioksi 5-metilpirimidin, sitosin 2 oksi 4 aminopirimidin, asam uratat 2,4 dioksi 6 karboksipirimidin. Sitosin terdapat baik pada DNA maupun RNA. Urasil hanya terdapat pada RNA, timin hanya terdapat pada DNA. Tra-RNA terdapat mengandung timin dan urasil. Metabolisme purin dan pirimidin. Nukleoprotein terdiri dari asam nukleat dan protein. Asam nukleat terdiri dari gabungan nukleotida. Nukleotida terdiri dari nukleosida dan asam folat. Nukleosida terdiri dari basa purin atau pirimidin dengan pentosa. Hidrolisis nukleoprotein menghasilkan protein, asam folat, pentosa, basa purin atau basa pirimidin. Metabolisme purin. Asam urat adalah produk akhir katabolisme purin pada manusia. Guanin yang berasal dari guanosin dan hiposatin yang berasal dari adenosin melalui pembentukan satin, keduanya dikonversi menjadi asam urat. Reaksinya berturut-turut dikatalisis oleh enzim guanase dan satin oksidase. Metabolisme pirimidin. Hasil akhir katabolisme pirimidin yaitu C2, amonia, betalanin, dan propionat yang sangat mudah larut dalam air bila overproduksi dan jarang didapati kelainan. Hiperurikemia adalah overproduksi PRP akan terjadi peningkatan nukleotida dan peningkatan ekskresi dari betalanin. Defisiensi folat dan vitamin B12 dengan defisiensi TMP. Katabolisme pirimidin. Defosforilasi dan pemecahan nukleosida terdiri dari basa bebas dikonversi menjadi NH3, CO2, beta-alanin, dan beta-aminoisobutirat, merupakan metabolit yang mudah larut dan dapat diekskresikan bersama urin. Metabolisme purin. Asam urat adalah produk akhir katabolisme purin pada manusia. Guanin yang berasal dari guanosin dan hiposatin yang berasal dari adenosin melalui pembentukan satin, keduanya dikonversi menjadi asam urat. Reaksinya berturut-turut dikatalisis oleh enzim guanase dan satin oksidase. Metabolisme pirimidin. Hasil akhir katabolisme pirimidin yaitu C2, amonia, betalanin, dan propionat yang sangat mudah larut dalam air bila overproduksi dan jarang didapati kelainan. Hiperurikemia
kimia adalah overproduksi PPRP akan terjadi peningkatan nukleotida dan peningkatan ekskresi dari betalanin, defisiensi folat dan vitamin B12 dengan defisiensi TMP. Masalah klinik metabolisme purin. Yang pertama ada gout. Gout adalah suatu penyakit di mana terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan, baik akibat produksi yang meningkat, pembuangan melalui ginjal yang menurun, atau peningkatan asupan makanan kaya purin. Gout ditandai dengan serangan berulang dari artritis yang akut, kadang disertai pembentukan kristal natrium urat yang besar, dinamakan topus, sendi secara kronis, dan cedera pada ginjal. Masalah klinik metabolisme purin. Yang kedua ada sindrom Lynch-Ganan. Sindrom Lynch adalah artritis gout yang dapat pelumpukan akibat dari akumulasi asam urat yang sangat berkelebihan sebagai produk degradasi purin. Sindrom ini juga dapat menyebabkan terjadinya kelainan fungsi sistem saraf yang mengakibatkan kemunduran atau gangguan mental, perilaku agresif, dan mutilasi diri. Yang ketiga ada penyakit von Gilbert. Penyakit ini adalah definisi glukosa fosfatase yang terjadi karena sekunder akibat peningkatan atau pembentukan persukor PRPP. Di samping itasidosis laktat yang menyertai akan meningkatkan ginjal urat untuk urat sehingga terjadi peningkatan total kadar urat dalam tubuh. Masalah klinis metabolisme pirimidin. Asidura orotat atau sindrom Rey. Penyakit ini disebabkan oleh ketidakmampuan menggunakan karbonil fosfat. Gangguan ini terjadi pada mitokondria hati. Penyakit ini ditandai oleh terjadi kelebihan pembentukan asam orotat. Ada dua tipe, yaitu tipe 1, defisiensi baik asam orotat, tipe 2, defisiensi orodilitat dekarbosilase saja. Orotit acidura keturunan adalah suatu gangguan biosintesis pirimidin UMP sintetase tidak berfungsi atau tidak dibentuk. Gen UMP sintatase terdapat di kromosom 3. Gangguan ini ditandai dengan ekskresi asam orotat. Akibatnya terjadi anemia yang parah dan kemunduran pertumbuhan. Manfaat purin dan pirimidin. Dari fungsi seluler utama untuk purin dan pirimidin yaitu pertama, purin atau adenin dan guanin, dan pirimidin itu sitosin, tinin, dan urasil. Semua digunakan untuk produksi DNA dan RNA. Basa nitrogen ini disintesis dengan residu gula, ribosa, terpoliferasi, dan monofosfat nukleosida yang dimasukkan ke dalam tubuh. Untai DNA baru atau RNA selama replikasi atau transkripsi. Kedua, pirimidin dan purin adalah penyimpanan energi jangka pendek. Bentuk yang paling umum dari energi di semua sel adalah adenosin trifosfat atau ATP. Pelepasan fosfat ketiga untuk menghasilkan adenosin difosfat atau ADP merupakan reaksi yang sangat menguntungkan dan dapat mendorong reaksi memerlukan energi. Trifosfat, guanin difosfat, dan guanin yang digunakan oleh enzim dan reseptor tertentu sebagai on atau off, sementara trifosfat atau sitosin dan puridin keduanya digunakan dalam produksi biomolekul. Analisa kualitatif. Yang pertama ada metode kimia. Metode kimia ini tidak spesifik. Metode ini berdasarkan pada oksidasi asam urat pada larutan bebas protein dengan mereduksi asam fosfotoksik menjadi tungsten biru. Yang kedua ada metode Uricase. Metode ini sangat spesifik untuk pemeriksaan asam urat. Prinsipnya adalah asam urat dioksidasi dalam reaksi yang dikatalis oleh enzim uricase hidrogen peroksida yang dibentuk bereaksi dengan 3,5 dikloro 2 hidrobenzen sulfonic acid dan 4 aminopenazon untuk memberikan warna merah keunguan dengan quinonaimin sebagai indikator. Sekian video yang dapat kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.